Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kristianto, nomor induk mahasiswa 1906046496 dari kelas pendidikan olahraga 2019C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek manipulasi otot tungkai bagian depan, bagian belakang, pantat, kemudian punggung, dada, perut, kepala, dan tangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan pada saat proses manipulasi. Yang pertama ada hand body. Hand body digunakan sebagai pelicin pada saat proses manipulasi. Kemudian ada handuk. Handuk digunakan sebagai alat untuk membersihkan saat proses manipulasi telah selesai. Selanjutnya ada guling, digunakan sebagai penyangga kaki saat manipulasi. Kemudian ada gunting kuku. Gunting kuku digunakan untuk memotong kuku pasien atau measure yang kukunya panjang. Kemudian bantal digunakan untuk menyanggah kepala pasien agar tetap dalam keadaan rileks. Selanjutnya ada kain sebagai alas, digunakan untuk alas agar pelicin tadi tidak jatuh ke kasur atau ke lantai. Baik, selanjutnya kita langsung lanjut saja ke proses manipulasi otot tungkai bagian belakang. Selanjutnya saya akan manggil rekan saya sebagai pasien. Silakan, Mas. Baik, selanjutnya saya akan memulai manipulasi dari otot tungkai bagian belakang. Dimulai dari bagian paha terlebih dahulu. Kita ambil handuk untuk menutupi bagian yang tidak dimasas. Selanjutnya, pada saat memulai manipulasi, usahakan dimulai dari bagian kiri terlebih dahulu. Di dalam proses manipulasi bagian paha ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu effleurase, pétrissage, kemudian walken, shaking, dan kembali ke effleurase lagi. Baik, kita ambil pelicin secukupnya. Kemudian kita balurkan ke paha bagian kiri. Kita mulai dari effleurase. Effleurase, tangan membentuk seperti ini. Kemudian dari arah bawah menuju ke arah atas, didorong seperti mengurut. Dorong, kemudian tarik. Lakukan sebanyak 7 kali atau seperlunya. Jika sudah, lanjut ke teknik yang kedua yaitu pétrissage. Pétrissage memijat menggunakan jempol, kemudian jari-jari tetap mengikuti ke arah atas seperti ini. Tetap lakukan sebanyak 7 kali. Baik, teknik selanjutnya yaitu walken. Walken adalah teknik tangan membentuk seperti ini, kemudian yang tangan kanan mendorong ke depan, tangan kiri ke belakang seperti ini. Jika sudah, lanjut ke teknik selanjutnya yaitu shaking. Shaking atau mengguncangkan bagian yang dimanipulasi. Bisa menggunakan satu tangan ataupun dua tangan. Jika sudah, kita lanjut ke effleurase lagi. Jika sudah, bersihkan bagian yang telah dimanipulasi tadi menggunakan anduk. Baik, selanjutnya kita lanjut ke paha bagian sebelah kanan. Sama, effleurase terlebih dahulu. Kemudian pétrissage.
lalu welcome, selanjutnya checking, lalu evaluasi lagi. Jika sudah, kembali bersihkan menggunakan handuk. Baik, otot tungkai bagian belakang, bagian paha telah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke bagian betis. Kita tutup bagian yang tidak dimasas. Dalam manipulasi otot bagian betis, ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama ada eflorase, petrisase, walken, shaking, dan eflorase lagi. Cara kerjanya sama seperti bagian paha tadi. Kita ambil micin tadi secukupnya, kemudian kita awali dengan eflorase. Lakukan sebanyak 7 kali. Jika sudah, petrisase. Kemudian walken. Lalu shaking. Dan eflorase lagi. Jika sudah, kita bersihkan menggunakan handuk. Lalu kita berpindah ke betis bagian kanan. Pertama, lakukan eflorase terlebih dahulu. Kemudian petrisase. Selanjutnya walken. Lalu shaking. Kemudian eflorase lagi. Lalu bersihkan. Baik, otot betis sudah selesai. Selanjutnya kita akan manipulasi bagian tungkai kaki. Kita ambil dari guling tadi untuk penyangga kaki pasien. Dalam manipulasi otot tungkai ada beberapa teknik yang kita gunakan. Yang pertama ada eflorase, petrisase, shaking, kemudian eflorase lagi. Kita mulai dari sebelah kiri, kita ambil hand body tadi cukupnya, kemudian kita lakukan eflorase seperti ini. Berbeda dengan paha dengan betis, bagian tungkai ini menggunakan satu tangan seperti ini, dorong. Jika sudah 7 kali, kemudian kita lanjut ke petrisase. Petrisase kita menggunakan handuk sebagai penutup, kemudian pijat berjalan seperti ini. Jika sudah, kita lakukan shaking. Kemudian eflorase lagi. Lalu dibersihkan. Baik, jika sudah bagian kiri, kita lanjut ke bagian kanan. Tekniknya sama.
Kita awali dengan eflorase. Lakukan sebanyak 7 kali. Kemudian retrisase. Lalu selanjutnya shaking. Kemudian eflorase lagi. Lalu jangan lupa tetap dibersihkan setelah memanipulasi. Baik, bagian tungkai sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian punggung. Bagian punggung kita ambil handuk untuk menutupi bagian yang tidak dimasas. Di dalam memanipulasi bagian punggung sendiri, kita tidak boleh memanipulasi atau tulang ekor pasien atau bagian tengah pasien ini. Dalam memanipulasi bagian punggung, kita menggunakan beberapa teknik, yaitu eflorase, friction, welken, tappement, kemudian shaking, lalu skin rolling, kemudian eflorase lagi. Baik, kita mulai dengan eflorase. Kita ambil pelicin secukupnya. Eflorase di sini sama seperti biasa di bagian paha, betis, dan tungkai tadi, namun menggunakan atau searah, memutar. Tangan tetap membentuk seperti ini. Kita dorong. Lakukan sebanyak 7 kali. Jika sudah, kita masuk ke teknik selanjutnya, yaitu friction. Friction adalah teknik memijat menggunakan bagian jempol yang berjalan ke atas seperti ini. Lakukan sebanyak 7 kali. Untuk teknik selanjutnya, kita menggunakan teknik welken. Welken sendiri sama seperti bagian bawah tadi. Tetap lakukan sebanyak 7 kali. Untuk teknik selanjutnya yaitu tappement. Tappement di sini bisa menggunakan dua cara, dengan memukul seperti ini, kemudian seperti mencincang. Lakukan memutar. Kemudian bisa menggunakan tangan satu seperti ini, atau menggunakan tangan dua. Jika sudah, lanjut ke teknik berikutnya, yaitu skin rolling. Skin rolling adalah seperti mencubit dan mendorong, kemudian jempol mengikuti ke arah atas. Baik, jari-jari ini yang 4 ini seperti memijat, kemudian yang ini tetap mencubit seperti ini. Jika sudah, kembali ke eflorase. Baik, jika sudah, jangan lupa dibersihkan bagian punggung yang telah dimanipulasi. Bagian punggung sudah selesai. Selanjutnya kita akan memanipulasi bagian pantat. Dalam memanipulasi bagian pantat ada beberapa teknik, yaitu eflorase, friction, welken, dan tappement. Kemudian kembali lagi ke eflorase. Itu bagian yang tidak dimasas seperti ini. Baik, eflorase di bagian pantat sendiri berbeda dengan eflorase di bagian lainnya. Jadi kita menggunakan tangan kanan dan tangan kiri
di bagian tepi, kemudian mendorong menyatukan ke bagian tengah. Kita mulai dari effleurase seperti ini. Jika sudah, kita lanjut ke friction. Friction adalah memijat menggunakan jari-jari tangan dengan memutar seperti ini. Jika sudah, lanjut ke teknik manipulasi selanjutnya, yaitu walken. Walken sama seperti yang tadi, cuma untuk bagian kiri dan bagian kanan sendiri-sendiri seperti ini. Tetap mendorong bagian kanan kemudian ke kiri. Jika sudah, kita lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu tappotment. Tappotment sama seperti bagian punggung, bisa memukul mengepal atau seperti kegiatan mencincang. Bagian pantat sudah selesai. Selanjutnya kita akan memanipulasi otot tungkai bagian depan. Selesai melakukan manipulasi otot tungkai bagian belakang, selanjutnya kita memanipulasi otot tungkai bagian depan yang dimulai dari bagian paha. Kemudian kita ambil handuk untuk menutupi bagian yang tidak dimanipulasi. Dalam manipulasi otot paha bagian depan, tekniknya sama seperti paha bagian belakang. Ada effleurase, pétrissage, walken, shaking, dan effleurase lagi. Kita ambil hand body secukupnya, lalu kita oleskan ke paha bagian kiri. Lalu kita lakukan effleurase. Lalu pétrissage. Sudah, lanjut ke walken. Kemudian shaking. Lalu effleurase lagi. Baik, jika sudah selesai, gunakan handuk untuk membersihkan. Selanjutnya kita ke paha depan bagian kiri atau bagian kanan, Oleskan cukupnya. Kita lakukan teknik yang pertama, yaitu effleurase. Lalu pétrissage. Setelah pétrissage, kita walken. Kemudian shaking. Kemudian effleurase. Sudah, tetap kita bersihkan sisa hand body tadi. Baik, bagian paha sudah selesai. Selanjutnya kita bagian betis bagian depan. Kita ambil hand body secukupnya. Oleskan bagian betis. Dalam manipulasi otot bagian betis bagian depan, ada beberapa teknik yang kita gunakan, yaitu effleurase, pétrissage, walken, shaking, dan effleurase. Kita mulai dari effleurase terlebih dahulu. Lakukan sebanyak 7 kali.
lalu petrisase, lalu Vulcan seperti ini. Jika sudah, shaking, lalu eksplorase. Kemudian bersihkan. Otot betis bagian depan sebelah kiri sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Kita menggunakan teknik yang sama. Kita lakukan eksplorasi terlebih dahulu. Lalu petrisase, kemudian Vulcan, sudah packing, kemudian eksplorasi lagi. Lalu dibersihkan. Baik, otot betis bagian depan sudah selesai. Selanjutnya kita ke tungkai. Manipulasi bagian punggung kaki. Dalam memanipulasi bagian punggung kaki, kita menggunakan beberapa teknik, yaitu eksplorase, petrisase, stroking, shaking, dan eksplorase lagi. Ambil sedikitnya lalu kita oleskan. Kita mulai dengan eksplorase. Kemudian petrisase. Kemudian stroking. Stroking adalah teknik yang mengurut dari sela-sela jari menggunakan jempol seperti ini. Jika sudah, lakukan shaking. Kemudian eksplorasi lagi. Kemudian dibersihkan. Bagian sebelah kiri sudah selesai, lanjut ke sebelah kanan. Tekniknya sama. Kita olesi hand body secukupnya. Kemudian kita lakukan teknik yang pertama, yaitu eksplorase. Kemudian petrisase. Lalu stroking. Kemudian shaking. Kemudian eksplorasi lagi. Lalu kita bersihkan menggunakan handuk. Baik, otot tungkai bagian depan sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian dada dan perut. Baik, setelah kita selesai melakukan manipulasi otot tungkai bagian depan, selanjutnya kita memanipulasi otot bagian perut dan bagian dada. Selanjutnya kita ambil handuk untuk menutupi bagian yang tidak dimanipulasi. Di dalam memanipulasi otot bagian perut ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, antara lain eksplorase, Vulcan, kemudian friction, lalu shaking, dan kembali ke eksplorase lagi. Eksplorase di sini sama seperti eksplorase di bagian punggung dan paha.
Cuma bedanya tidak ada bagian kiri atau bagian kanan. Kita ambil hand body secukupnya, lalu kita oleskan ke bagian perut pasien. Dimulai dengan teknik effleurase. Lakukan memutar sebanyak 7 kali. Kemudian lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu walken. Walken sama seperti di bagian paha tadi. Tangan kanan di bagian depan, kemudian tangan kiri di belakang. Seperti ini. Lakukan sebanyak 7 kali. Jika sudah, kita lakukan teknik selanjutnya, yaitu friction. Friction di sini merupakan teknik seperti mencincang menggunakan bagian bawah tangan seperti ini. Lakukan memutar. Baik, jika sudah, kita lanjut ke teknik manipulasi selanjutnya, yaitu ada shaking. Shaking kegiatan atau sebuah teknik yang digunakan untuk menggoncangkan bagian perut menggunakan satu tangan ataupun menggunakan dua tangan. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke effleurase lagi. Setelah selesai, kita gunakan handuk untuk membersihkan bagian yang telah dimanipulasi. Baik, bagian perut sudah selesai. Selanjutnya kita ke bagian dada. Kita tutup bagian perut atau bagian yang tidak dimanipulasi. Dalam memanipulasi bagian dada, kita bisa menggunakan beberapa teknik, antara lain effleurase, walken, shaking, dan kembali ke effleurase lagi. Ambil hand body secukupnya. Dalam memanipulasi bagian dada, kita tidak boleh memanipulasi bagian tengah dada atau tulang bagian tengah. Baik, kita mulai dengan effleurase. Effleurase sama seperti bagian perut tadi, seperti memutar. Jika sudah, kita lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu walken. Seperti ini. Jika sudah, kita lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu shaking. Shaking atau kegiatan atau teknik mengguncangkan menggunakan satu tangan ataupun dua tangan. Seperti ini. Jika sudah, kita lanjut dengan teknik effleurase lagi. Lalu kita bersihkan. Gunakan handuk agar sisa minyak tadi tidak lengket di dada dan bagian perut pasien. Baik, bagian manipulasi otot bagian perut dan dada sudah selesai. Selanjutnya kita akan memanipulasi otot bagian lengan pasien. Kita akan memanipulasi bagian punggung tangan dan bagian tangan. Dalam memanipulasi tangan, kita menggunakan beberapa teknik, yaitu effleurase, petrisase, shaking, kemudian effleurase lagi. Kita mulai dari tangan bagian sebelah kiri. Kita ambil hand body secukupnya, lalu kita oleskan ke bagian tangan. Kita mulai dengan teknik effleurase. Effleurase di sini berbeda karena menggunakan dua arah. Yang pertama atas, kemudian yang kedua bagian bawah. Pertama, kita lakukan effleurase, kita dorong. Kemudian pada saat sampai siku kita putar ke bawah. Kemudian tarik. Ulangi sampai 7 kali. Jika sudah, kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu petrisase. Habis itu nanti terima ini piala. Jika sudah petrisase, kita lanjut ke shaking. Petri Kemang, Pak. Jika sudah, kita lakukan effleurase lagi.
Baik, bagian tangan sudah selesai, kita lanjut ke bagian punggung tangan. Di dalam memanipulasi bagian punggung tangan, kita menggunakan beberapa teknik, antara lain effleurase, pétrissage, stroking, shaking, kemudian effleurase lagi. Baik, kita mulai dari effleurase. Effleurase di sini menggunakan kedua ibu jari seperti ini. Kemudian pétrissage. Setelah pétrissage, kita melakukan teknik stroking. Stroking adalah mendorong menggunakan ibu jari di sela-sela ruas jari. Kemudian ke teknik selanjutnya yaitu shaking atau mengguncangkan bagian punggung tangan seperti ini. Lalu effleurase lagi. Jika sudah, bersihkan menggunakan handuk. Baik, bagian punggung tangan dan tangan sebelah kiri sudah selesai. Selanjutnya kita ke bagian sebelah kanan. Kita oleskan dengan bodi secukupnya. Kita lakukan effleurase. Setelah effleurase, kita lakukan pétrissage. Jika sudah, kita lakukan shaking, mengguncangkan. Jika sudah shaking, kita lanjut ke effleurase lagi. Kemudian kita ke punggung tangan. Punggung tangan di sini kita lakukan effleurase terlebih dahulu. Kemudian pétrissage. Setelah pétrissage, kita lakukan stroking. Kemudian shaking. Jika sudah, effleurase lagi. Setelah itu kita bersihkan menggunakan handuk. Baik, manipulasi bagian tangan dan bagian punggung tangan sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan manipulasi bagian tengkuk, dahi, dan bagian kepala. Baik, kita mulai bagian tengkuk terlebih dahulu. Dalam memanipulasi bagian tengkuk, kita menggunakan beberapa teknik, antara lain effleurase, pétrissage, tapotement, shaking, dan effleurase lagi. Kita ambil handuk secukupnya, lalu kita oleskan ke bagian tengkuk. Kita mulai effleurase. Effleurase di sini dari ujung kanan dan ujung kiri kita pertemukan di tengah seperti ini. Jika merasa sudah, kita lanjut ke teknik kedua yaitu pétrissage. Jika sudah, kita lanjut ke teknik berikutnya yaitu tapotement. Tapotement di sini seperti mencincang, seperti ini. Oke, sudah, kita lanjut ke shaking yaitu mengguncangkan. Di sini lebih efektif menggunakan dua tangan karena bagian kanan dan bagian kiri. Setelah itu effleurase lagi.
Baik, bagian tengkuk sudah selesai, kemudian kita bersihkan. Kita lanjut ke bagian dahi. Setelah kita memanipulasi bagian tengkuk, kita lanjut ke bagian dahi. Di dalam manipulasi bagian dahi kita tidak perlu, bisa saja menggunakan hand body ataupun tidak, tergantung kemauan pasien. Selanjutnya, di dalam kita memanipulasi bagian dahi kita menggunakan beberapa teknik, yaitu effleurase, friction, kemudian effleurase lagi. Effleurase di bagian dahi kita mulai dari bagian dari tengah kemudian ke samping seperti ini. Jika sudah, kita lanjut ke friction. Friction kita pijit di bagian sebelah pinggir mata seperti ini. Jika sudah, kita lanjut ke effleurase lagi. Jika sudah effleurase, kita lanjut ke bagian kepala. Dalam memanipulasi bagian kepala, kita menggunakan beberapa teknik, yaitu effleurase, petrisase, friction, dan ada satu tambahan lagi yang namanya capping. Kemudian lanjut lagi ke effleurase lagi. Baik, kita akan mulai manipulasi yang pertama, effleurase. Effleurase di sini tangan kita dibuka dari dahi ke kepala seperti ini. Jika sudah selesai, kita lanjut ke petrisase. Petrisase kita seperti menekan bagian atas kepala seperti ini. Jika sudah, kita lanjut ke friction. Friction adalah kegiatan atau teknik memijat memutar di pinggir kepala seperti ini, di bagian sini pinggir kepala. Kemudian kita ke capping. Capping adalah seperti mencubit tapi di bagian tengah kepala seperti ini. Kemudian effleurase lagi. Baik, manipulasi bagian kepala telah selesai. Sekian penjelasan manipulasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.